Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini. Salawat beserta salam malah kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nita Septiani, mahasiswi PGMI semester 4, ingin melaksanakan tugas akhir pembelajaran fikih dengan NPM 2221314. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah luqathah. Luqathah adalah barang temuan. Secara bahasa, ialah sesuatu yang ditemukan. Tetapi secara istilah adalah sesuatu yang ditemukan berupa harta atau harta milik orang lain yang tidak disimpan atau dijaga di tempat yang tersembunyi dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Dari definisi tersebut, kita menyimpulkan ada 3 syarat luqathah. Yang pertama adalah sesuatu yang ditemukan. Kedua adalah ditemukannya di tempat umum seperti jalan, trotoar, tempat yang terbuka, bukan tempat yang tersembunyi seperti berangkas. Yang ketiga adalah orang yang menemukan tidak tahu siapa pemilik barang tersebut. Kemudian luqathah memiliki rukun luqathah. Ada 3 rukun. Yang pertama adalah al-mutakid, yaitu orang yang menemukan barang temuan. Kemudian al-luqathah, yaitu barang yang ditemukan. Kemudian ada al-itiqah, yaitu tindakan mengambil barang temuan tersebut. Kemudian ada dalilnya, yaitu hadis dari Zaid bin Khalid al-Jauhari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka manfaatkanlah barang tersebut. Barang itu dianggap sebagai titipan di sisimu. Jika suatu hari pemiliknya datang mencari, maka serahkanlah kepadanya." Di sini ada pembagian luqathah. Pembagian luqathah atau biasa disebut barang temuan terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, benda yang nilainya tetap. Benda yang tahan lama seperti emas dan perak. Boleh diambil dengan catatan sebelumnya telah mengumumkan setelah setahun. Jadi ketika kita sudah mengumumkannya setahun dan tidak ada yang memiliki, kita boleh memanfaatkan barang tersebut. Barang yang kedua adalah barang tidak tetap atau tidak bisa bertahan lama seperti makanan. Kita bisa menjualnya dan kita simpan hasil penjualannya. Ketika seseorang datang mencarinya, maka kita bisa memberikan uang tersebut kepadanya. Kemudian bisa kita makan juga. Nanti kalau orangnya datang, kita bisa menggantinya kembali. Yang ketiga adalah benda yang membutuhkan perawatan seperti kurma basah. Kurma basah akan tetap nilainya jika dipelihara dengan baik. Orang yang menemukannya bisa menjual dan menjaga uangnya atau merawatnya dengan mengeringkannya dan sejenisnya serta menjaganya sampai pemilik barang datang mencari. Yang keempat adalah barang yang membutuhkan perawatan seperti hewan. Di sini para fuqaha membaginya menjadi 2 bagian, yaitu hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, hewan buas seperti kambing, sapi, dan sejenisnya. Maka orang yang menemukannya boleh memakannya dan menggantikan dengan seharga qimah ketika pemiliknya datang, atau membiarkannya atau merawatnya dengan sukarela sampai pemiliknya datang. Dan yang kedua, hewan yang bisa menjaga dirinya dari hewan buas seperti unta, kuda, dan sejenisnya. Ketika ditemukannya di tempat sumber makanannya atau habitatnya, maka dibiarkan saja, jangan diambil. Ketika ditemukan di tempat luar habitatnya seperti kesasar di kota atau desa, maka seseorang yang menemukan boleh memilih antara memakannya, membiarkannya, atau menjualnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu lakit. Lakit adalah anak temuan atau merawat anak yang terlantar. Pengertian dari lakit adalah seorang anak kecil yang terlantau atau terbuang atau tidak terurus yang tidak mempunyai ayah, kakek, atau siapapun untuk menggantikannya dalam mengurus atau menafkahinya. Rukun lakit itu ada 3. Yang pertama, laktu
Maktun, yaitu mengambil anak yang terlantar. Kedua, lakit, anak tersebut yang ditelantarkan. Ketiga, multakit, yaitu orang yang menemukan anak terlantar tersebut. Jika anak terlantar yang tidak punya rumah atau tempat tinggal ditemukan di tengah jalan, pasar atau yang sejenisnya, maka mengambilnya, membesarkannya, dan mengasuhnya adalah fardu kifayah. Seperti firman Allah, barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka ia bagaikan menghidupkan seluruh manusia, dan tidak ditetapkan kecuali berada di tangan orang yang tepat, dipercaya. Maknanya adalah ketika seseorang merawat orang yang menurut hukum Islam tidak layak atau tidak dapat dipercaya dalam mengurusnya, maka diberikan kepada orang yang layak atau dapat dipercaya dalam mengurus anak tersebut. Jika ditemukan anak terlantar tersebut bersamanya, maka seorang hakim harus menjadi walinya, menginfakkan sebagian hartanya. Kenapa harus hakim yang memberikan nafkah? Karena seorang hakim adalah wali dari seseorang yang tidak memiliki wali. Sedikit menjelaskan perihal perbedaan dari lakit dan lukotoh. Kalau lukotoh itu barang temuan, tapi kalau lakit adalah anak yang ditemukan. Biasa kita sebut atau kita ketahui sebagai anak yang terlantar. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah lukotoh, barang temuan tidak wajib untuk mengambilnya, tapi lakit wajib mengambil serta mengurusnya. Dan yang terakhir adalah jika lukotoh tidak harus mendatangkan saksi untuk menyatakan bahwa itu sebuah barang temuan. Akan tetapi jika lakit harus mendatangkan saksi. Takutnya jika seseorang yang berkata bahwa dia menemukan lakit itu berniat ingin menculik dan ingin mencuri, menyembunyikan anak orang lain. Di sini ada syarat mutakif atau syarat bagi orang-orang yang ingin merawat lakit. Yang pertama yaitu taklif atau berakal, kemudian Islam, yang ketiga adil serta bertanggung jawab, dan yang keempat cerdas dan berakal sehat, dan yang terakhir menetap di tempat tinggal atau tidak di dalam keadaan berpergian. Baiklah, kita sampai di materi ketiga, yaitu wadiah. Wadiah adalah barang temuan. Wadiah secara istilah dibagi menjadi dua, dikemukakan oleh ahli fikih. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Wadiah adalah mengikut sertakan seseorang atau orang lain untuk menjaga, memelihara harta tersebut, baik dari segi ungkapan yang jelas, melalui tindakan atau melalui isyarat. Contohnya, misalnya seseorang berkata kepada orang lain, "Saya titipkan saya sebentar ya, tas saya ini." Kemudian orang lain itu menjawab, "Saya terima." Maka sempurnalah akad wadiah. Atau orang yang menjawab diam saja hanya mengangguk setuju, itu sudah dianggap sah. Pengertian yang kedua, menurut Imam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan wadiah adalah seseorang yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta dengan cara tertentu. Dalilnya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ada di surat An-Nisa ayat 58. Rukun wadiah. Rukun wadiah menurut Hanafiyah, rukun wadiah atau barang titipan hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadiah ada 4. Yang pertama, mudi. Mudi adalah orang yang menitipkan barang. Wadi adalah orang yang dititipkan. Wadiah adalah barang titipan serta sigot atau ijab dan kabul dari barang yang akan dititipkan. Syarat mudi adalah berakal, jadi tidak sah untuk menerima barang titipan dari orang gila. Yang kedua, balik, sehingga tidak sah menerima barang titipan dari anak-anak. Kemudian ada syarat wadi. Yang pertama berakal, balik, tetapi menurut Hanafiyah balik tidak termasuk syarat wadiah. Menurut Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipkan harus orang yang diduga kuat atau mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Kemudian ada syarat wadiah atau barang titipan. Yang pertama, benda yang dititipkan harus benda yang bisa disimpan. Menurut Hanafiyah, benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai, qimah.
dan dipandang sebagai mal, harta, walaupun najis seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Syarat sighot, ijab dan kabul. Mensyaratkan sighot adalah ijab dan kabul harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Untuk ucapan, ada kala dengan tegas, sharih, dan ada kalanya dengan sindiran, kinayah. Hukum menerima benda titipan adalah ada 4 macam: wajib, haram, makruh, dan mubah. Untuk hukum yang wajib, apabila ketika menerima benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya amanah dan mampu menjaga, maka wajib. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Baiklah, kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita sama-sama tutup presentasi hari ini, penjelasan hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anita Septiani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.